Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 1 Juli 2022, Pekan Biasa ke-13. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pujian syahdu nan agung yang tak dibarengi sikap berkeadilan dan belas kasih adalah ibadah kosong. Nabi Amos dalam bacaan pertama mengecam keras praktik pengisapan terhadap orang kecil dan orang miskin lewat berbagai praktik kecurangan dan manipulasi. Orang kecil dan miskin seolah tidak punya martabat. Di lain pihak, kita mungkin punya kecenderungan untuk mengkritisi dan mempertanyakan apa yang dibuat dan dilakukan oleh orang lain. Kecenderungan itu bisa berkadar kecil atau juga bisa berkadar besar yang akan berpengaruh pada cara kita memandang dan bersikap atas orang lain. Kebiasaan untuk memberikan penilaian negatif itu akan membuat kita mudah untuk menghakimi apapun yang kita lihat. Kita menjadi sulit untuk memberikan apresiasi atas apa yang dibuat oleh orang lain karena kita terlalu berfokus pada hal negatif yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk mau menjadi pribadi yang tidak mudah menilai negatif orang lain. Tanggapan orang banyak yang menilai Yesus negatif membuat mereka tertutup pada nilai positif yang sebenarnya lebih besar dan lebih berharga. Penilaian negatif tentang pilihan Yesus yang makan di rumah Matius si pemungut cukai membuat mata hati banyak orang tidak bisa menangkap belas kasih yang Yesus berikan. Bukannya memberikan apresiasi dan meneladani sikap Yesus, orang banyak justru lebih senang dan menganggap Yesus sebagai pribadi yang tidak normal karena makan dengan orang-orang yang secara sosial dijauhi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penilaian negatif kita terhadap orang lain mungkin juga bisa menjadi beban bagi pribadi yang bersangkutan untuk berkembang dan berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Penilaian yang sudah terlanjut negatif bisa jadi malahan membuat dia enggan untuk berubah
karena toh tidak akan merubah penilaian umum atas pribadinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan kami kemampuan untuk berpikir dan menilai atas apa yang kami temukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk dapat berpikir secara lebih positif terhadap orang lain, agar kehadiran kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dan bukan sebaliknya, justru menjadi batu sandungan bagi perkembangan sesama kami. Semua ini kami mohon dengan perantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin.